dinilai 2. Ada pertanyaan? Sudah semuanya? Ya, nomor 2. Berarti diketahui PM-nya di situ 54/100, PS-nya adalah 69/100, PM irisan S ada 35/100, sehingga pertanyaannya A adalah PM union S adalah PM ditambah PS min PM irisan S. Sehingga hasilnya sama dengan 54/100 ditambah 69/100 min 35/100 hasilnya 22/25. Benar enggak? Benar, Bu. Yang B adalah PM union S komplement sama dengan rumusnya adalah 1 min PM union S. Hasilnya adalah 3/25. Dan yang C, PS irisan M komplement itu sama dengan PS min PS irisan M. Hasilnya adalah 17/50. Kalau betul semua nomor 2 15. Kalau salah 1 dikurangi 5. Kalau salah semua 2. Oke. Nomor 3. Ada pertanyaan? Ada. Nomor 3. Diketahui berarti di situ karena 12 kali ya, berarti NS-nya adalah 2/15. Kemudian berapa peluangnya 2M karena 12 lembaran, berarti ada kalau ditanya 2M berarti yang kalau pasangannya 2M berarti 10B. Sehingga saya cari jumlah yang 2M dan 10B pakai kombinasi ya. Itu ada 66, 12 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 faktorial, hasilnya 66, sehingga P2M10B itu adalah 66 dibagi 2/15. Hasilnya 0,01611. Dan yang B, 5B 7M berarti yang 5B 7M itu berarti ada 792 ya. 12 faktorial dibagi 5 faktorial 7 faktorial berarti 792, sehingga peluang 5B 7M itu 792 dibagi 2/12 yaitu sama dengan 0,1933. Kalau betul semua nilainya 15. Kalau salah satu dikurangi. Ya, nomor 4. Ada yang ditanyakan 1 sampai 3? Jangan nanya nanti Bu, nomor 1 lagi, aduh. Ibu mau tanya tadi NS-nya 2 pangkat berapa ya? 12. Oh ya. Karena 12 kali lemparan kan? Iya. Oke, dah. Dah, itu aja yang nanya. Nomor 4. Nomor 4 berarti NS-nya itu ada 120. 6 kali 5 kali 4. Kemudian disuruh menentukan itu ya, apa ya, sebentar satu. Disuruh nomor 5 ya ini, nomor 4 ya. Nomor 4 disuruh berapa peluang bahwa bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 753. Untuk ratusan yang lebih kecil dari 7 itu ada 80. Ratusan yang sama dengan 7 itu ada 10, 8, dan 2. Ya, sehingga PA-nya adalah 90 dibagi 120, hasilnya 0,75. Itu kalau betul nilainya 10, yang A. Yang B ditanyakan berapa peluang bahwa bilangan yang dibentuk itu merupakan bilangan genap. Berarti 4 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 40, sehingga PP adalah 40 dibagi 120. Kalau betul nilainya yang B 5. Jadi nomor 4 nilainya 15. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan nomor 5. Jadi di sini ya
Ada diketahui pertama melempar sebuah dadu. Pertama melempar sebuah mata uang, berarti itu 2 ya. Melempar dadu 6, mengambil dari satu dus kartu plit 52. Berarti di situ nanti NS-nya ada 2 kali 6 ya, kali 52. Hasilnya nanti dihitung sendiri berapa itu. 2 kali 6 kali 52. Nah, kemudian PA-nya di situ hasilnya adalah setengah. Ya, 1 kali 6 kali 52 dibagi 2 kali 6 kali 52. PB-nya 1/3. PC-nya 1/4. P irisan A irisan B 1/6. PA irisan C 1/8. PB irisan C 1/12. PA irisan B irisan C 1/24. Sehingga di sini karena memenuhi aturan dari kejadian bebas di mana PA irisan B sama dengan PA kali PB dan seterusnya ya kemarin ya. PA irisan C sama dengan PA kali PC dan PA terakhir PA irisan B irisan C sama dengan PA kali PB kali C, maka ABC bebas. Kalau betul nilainya 10. Kalau salah 2. Ada pertanyaan? Kalau ada nomor 6. Nomor itu gampang ya. Nomor 6 yang A, berapa banyak pilihan yang dia punya dari 7 dari 10. Berarti ya tinggal kombinasi 10, 7. Yaitu ada 120 pilihan. Dan yang kedua, jika dia harus menjawab 2 soal yang pertama, berapa banyak pilihan yang dia punya? Berarti tinggal 8, kemudian yang 7 tinggal 5. Berarti kombinasi 85 ada 56 pilihan. Nilainya nomor 6 adalah 10. Nah, ini nomor 7. Jadi di sini diketahui satu kartu diambil dari kotak kartu plik dan ternyata warnanya merah. Jadi ini diketahui dulu warnanya merah. Berapa peluang bahwa kartu itu lebih besar dari 4 tapi lebih kecil dari 6? Berarti yang dicari adalah bilangan 5, 6, 7, 8 dan diketahui dia berwarna merah. Ya, jadi hasilnya adalah kalau 5 merah itu 1/13, berarti kali 4 hasilnya adalah 4/13. Ya, karena di sini diketahui merah dulu. Berarti ini merupakan peluang bersyarat. 7 itu 4/13, nilainya 10. Nomor 8 itu adalah diketahui PM-nya 3/4, PB-nya berarti 1/4. Berarti ditanyakan di sini dilemparkan 6 kali, berarti peristiwa mendapatkan 3 sisi M. Kalau 3 sisi M berarti kan 3B pasangannya. Itu jumlahnya yang 3M, 3B ada 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial adalah 20. Sedangkan peluang untuk 1 3M, 3B itu adalah 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 hasilnya 27 dibagi 4/6. 4/6 itu 4096 ya. Sehingga PA-nya itu adalah 20 kali 27/4/6 yaitu 540 dibagi 4096 hasilnya 0,132. Kemudian yang B, 2 sisi B berarti 2B 4M. Banyaknya yang 2B 4M itu ada 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial, 15. Sehingga peluang 2B 4M itu ada 1/4 kali 1/4 kali 3/4 × 4. Berarti hasilnya adalah 3/4 dibagi 4/6. Ya, sehingga PB yaitu 15 kali 3/4 dibagi 4/6. Sehingga hasilnya adalah 1215 dibagi 4096 adalah 0,2966. Nomor 8 nilainya 15. Jadi kalau di total seluruhnya 100. Bisa Ibu izin. Ya. Yang nomor 7 misalnya salah itu nilainya 0. Apa Mbak? Misalnya yang nomor 7 itu salah, nilainya 0 apa berapa? Sudah dibilangin loh ya, kalau salah 2. Baik Bu, terima kasih.
Iya, sebentar. Iya, Pak. Udah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Anda total semuanya dulu. Masing-masing di total, nanti saya panggil satu-satu. Udah siap? Bentar ya, saya. Udah siap belum? Udah, Bu. Oke. Bentar saya. Ya, kalau saya panggil, saya manggilnya langsung dua-dua. Kamu bilang ya, misalnya Hafizatur sama Tias. Kamu bilang Tias gini, Hafizatur segini gitu ya. Biar saya enggak ini kalau satu-satu capek. Hafizatur, Pak Tias. Hafizatur 95, Ibu. Tiasnya enggak ada. Tias 90, Bu. Oke, jangan dua kali saya manggil ya. Aksha sama Santa Agatha. Aska 90, Bu. Santa 74, Bu. Dan Bella Sanov sama Rahmatul Akbar. Bella Shanov 90, Bu. Akbar 76,5, Bu. Ahmad Farul sama Rangga. Muhammad Farul sama Rangga. Rangga 92, Ibu. Irene sama Yoga. Irene 92, Ibu. Juga 100, Bu. Helmi sama Marwa. Helmi 92, Bu. Maaf, Maaf. Ibu. Kebalik, Bu. Helmi berapa? Selmi 92, Bu. Marwa? Marwa 92, Bu. Maaf, Bu. Yang juga 100, Bu. Irene 92, Ibu. Mana Irene? Belum, Mbak. Di atas Yo, tadi, Ibu. Di Irene yang atas. 92. Ya, Ibu. Klik saya. Marwa? Marwa udah ya. Atikah? Aura? Aura 92, Bu. Syarah? 92, Ibu. Nemat? Nemat 92, Bu. Nathanael? Nathanael 92, Ibu. Terima kasih. Kan? Intan 92, Ibu. Ya. Salwa? Salwa Ya. 92, Bu. Melia? Amelia 92, Bu. Maaf, Bu, Salwa 92. Terima kasih, Bu. Karen? 92, Ibu. Naufal? Naufal 87, Bu.
Bu, maaf, tadi yang Priscilla jaringannya terputus 92, Bu. Isma, Karisma 100, Bu. Nah, 100, Bu. udah. Aisyah, Hilda 92, Bu. 90, Bu. Yulia sama Prasasti. Yulia 92, Bu. Prasasti enggak ada, Mbak Prasasti. Ervani. Amelia, Amelia 92, Ibu. Ervani 92, Bu. Nadira, Aina, Nadira 92, Bu. Aina 92, Ibu. Nurhalisa, Nurhalisa 92, Bu. Zahra, Zahra, Zahra 100, Ibu. Nika, Vita, Wita 100, Ibu. Arif Ansori, Ibu maaf, Wita 100, Bu. Arif 100, Ibu. El, Sama 100. Maaf, Ibu. Prasasti tadi 92, Bu. siapa? Prasasti 92. Mana Prasasti? Ibu maaf tadi Sekar 92, Ibu. Hai Kids dia, Dia 100, Bu. Firah, Zafira 87, Bu. Igati, Wigati 100, Wigati 92, Bu. 92, Bu. Ilna, Nilna 92, Ibu. Aisyah 92, Bu. 92, Ibu. Rendra, 92, Bu. Asus, Suraini, 92, Ibu. Larissa, Clarissa 92, Bu. Kita, 87, Bu. dia, 92, Bu. Irwanto, 82, Bu. Dira 79, Ibu. Ini kelewat. mana? Dira, Bu. Dira itu 79. Dira Riana, Iya, benar, Bu. Irwanto tadi berapa? 82, Bu. Shima Mayang, Najwa 92, Bu. Anindita 92, Bu. Siva, 92, Ibu. Syifa. Valentin, Valentin 92, Bu. Patsha Akbar, Fauze 100, Bu. Anissa, Anissa Jati. 92, Bu. Anissa 92, Bu. Laurencia, 92, Bu. Rafifah, Sembilan Delia, Delia 92, Ibu. Merdeka sama Adam. Ardika 92, Bu. Adam 92, Ibu.
Bagus, Hilda. Hilda 92, Bu. Bagus 92. Ya, Kasih 92, Bu. Dia. Adila Cindy. Adelia Cindy Devi. 92, Bu. Devi 92, Bu. Intan. Intan 92, Ibu. Titania. Titania 92, Bu. Diva Fitri Sadian. Diva 100, Bu. Bella 92, Hah? Bu. Alia. Alia 92, Bu. Muhammad Rafli Ajijan. 92, Bu. Muhammad Aisyah. Aisyah 92, Ibu. Ibu Muhammad Rafli 92, Bu. Faris Faris 92. Nisa. Belum masuk. Faris 92, Bu. Mohon maaf, Bu. Atikah 87. Berapa? 87. Terima kasih. Muhammad Farul Hilman. Saya 70, Bu. Ya. Tadi ada yang 76,5 ya. Rahmatul Akbar berapa tadi? Rahmatul Akbar. Kok ada 76,5 ya saya nulis? Halo, Rahmatul Akbar ada enggak? Adil dulu. Enggak ada lagi? Ada yang 0,1 ya? Benar ya? Enggak, belum ada. Rahmatul Akbar. Tadi bilang benar enggak nih temennya itu? Benar enggak tadi 76,5? Oke. Kita tulis itu dulu lah nanti kalau kuning dulu. Oke. Udah ya, saya simpan. Baik, kita mulai kuliah pada hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang Paubahaca, ya, Paubahaca dan distribusinya. Ya, jadi nanti Anda akan mengenal Paubahaca discrete dan continue. Kemudian nanti bagaimana menghitung fungsi peluangnya dan juga menghitung fungsi kumulatifnya. Sebelumnya kita kenalkan dulu apa yang dinamakan peubah acak. Nah, saya share-nya dulu. Nah, jadi peubah acak itu apa atau yang dinamakan? Jadi kadang saya bilangnya variabel random, kadang peubah acak. Dan ini sering ditanyakan kalau Anda ujian TA. Dan banyak juga yang tidak bisa menjawab. Ya, makanya diperhatikan apa itu peubah acak adalah suatu fungsi. Fungsi yang memetakan, ya, fungsi yang memetakan unsur-unsur itu bisa anggota dalam ruang sampel, ya, suatu percobaan terhadap suatu gugus bilangan real yang nantinya sebagai wilayah fungsi. Jadi kalau Anda mengenal di SMA ada domain dan kodomain. Jadi domainnya itu adalah anggota ruang sampel, kodomainnya itu adalah nanti bilangan real yang sebagai wilayah fungsinya. Ya, atau dengan kata lain,
Apa itu peubah acak? Yaitu memetakan suatu fungsi yang memetakan setiap titik sampel S ke sebuah bilangan real, ya, ke sebuah bilangan real. Jadi suatu fungsi yang memetakan setiap unsur atau anggota yang ada di dalam S dengan suatu bilangan real. Itu yang dinamakan peubah acak. Contoh, saya di sini ada pelemparan sebuah mata uang. S-nya itu toh ada 8 unsurnya. Kemudian di sini didefinisikan bahwa X-nya atau peubah acaknya adalah banyaknya M yang muncul pada tiap unsur S. Nah, di sini ada tadi 8 ini adalah unsur-unsur di dalam S, sehingga di sini M berarti ini harus dikawankan karena di sini X-nya sebagai peubah acak adalah banyaknya sisi M yang muncul, maka di sini M itu dikawankan dengan bilangan 3. Sedangkan yang ini karena M-nya hanya ada 2, maka dikawankan semuanya dengan bilangan 2. Jadi 3 unsur ini mempunyai kawan sama yaitu 2 atau dipetakan ya. Nah, kemudian ini juga dikawankan dengan bilangan 1 karena hanya 1 M dan BBB dengan 0. Sehingga 0, 1, 2, 3 itu adalah merupakan nilai-nilai dari peubah acak yang kita namakan dengan X kecil. Tapi kalau X besar itu adalah peubah acaknya. Nah, X ini ya, X ini 0, 1, 2, 3 itu ditulis di dalam W atau W itu adalah merupakan suatu himpunan ya, himpunan X di mana X-nya itu merupakan pemetaan dari unsur-unsur yang ada di dalam S. Sehingga di sini kalau XMMM itu artinya adalah nilai dari MMM peubah acak X-nya di sini 3. XMMB2, XMBB1 dan seterusnya. X-nya dinamakan peubah acak yaitu tadi banyaknya muka yang muncul. Dan nilai X kecil itu nilai padanannya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sehingga di sini W-nya itu adalah wilayah fungsinya adalah X, di mana X kecil itu adalah peta dari S. Di mana S-nya itu adalah anggota dari S besar. Ya, sehingga W itu bisa kita tulis sebagai himpunan 0, 1, 2, 3. Ya, jadi W itu himpunan dari X lah intinya seperti itu. Sehingga kalau saya buat dalam tabel seperti ini S-nya, dan ini nilai dari X-nya tadi, X kecilnya. Jadi kalau M-nya 3 ya ini, tergantung dari definisi peubah acak. Contoh kedua, 2 boleh diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y, ini Y besar menyatakan peubah acak, menyatakan bola merah yang diambil, nah maka nilai Y yang mungkin apa? Nilai Y itu gantinya X tadi. Berarti kalau Anda mengambil 2 bola tadi, maka yang Anda dapatkan S-nya adalah ini. Merah-merah, merah hitam, hitam merah, hitam hitam. Nah, di sini peubah acaknya dinyatakan dengan banyaknya M merah yang terambil. Berarti di sini nanti nilai Y-nya 2. Ini nilai Y-nya 1, ini nilai Y-nya 1, nilai HH berarti 0. Nah, sama di sini bahwa peubah acak itu dibagi 2, discrete dan continue. Kalau discrete itu adalah jika ring countable, ya, yaitu X1, X2 sampai Xn, atau X1, X2 dan seterusnya. Ya, jadi ini dikatakan terhingga dan tak terhingga tapi terhitung. Ya, contohnya yang kemarin sudah saya beri contoh ruang sampel yang discrete dan ruang sampel yang continue. Dan ini diperoleh biasanya dari data yang berupa cacahan. Ya, contohnya misalnya banyaknya produk yang cacat, banyaknya kecelakaan lalu lintas di suatu kota dan sebagainya. Ya, bisa dihitung 3, 5, 7, pokoknya bisa dicacah. Sedangkan peubah acak continue seperti kemarin adalah jika X-nya itu menjalani interval atau dikatakan ring dari X itu uncountable atau tak berhingga. Dan kemarin tidak saya katakan dinyatakan bentuknya dalam suatu interval. Nah, peubah acak continue itu biasanya didapat dari data yang diukur. Misalnya indeks prestasi, tinggi badan, bobot, suhu, jarak, umur, dan lain sebagainya. Ya, itu yang dinamakan peubah kontinu. Baik, untuk Anda sudah tahu atau belum tentang X, tentang nilai X, maka coba ini dikerjakan. Sebuah mata uang logam dilantumkan 3 kali. Jelas tadi, 3 kali unsurnya apa aja Anda tahu. Tentukan nilai dari variabel random. Jadi kalau tentukan nilai dari variabel random yang dimaksud adalah X kecil, di mana menyatakan X-nya besar itu menyatakan banyaknya sisi muka
yang muncul dikurangi dengan banyaknya sisi belakang yang muncul. Perhatikan ya. Jadi di sini peubah ajaknya adalah banyaknya sisi muka yang muncul dikurangi banyaknya sisi belakang yang muncul. Tentukan nilai X-nya atau nilai W-nya. Itu adalah himpunan anggota X ya. Boleh kamu menyebutkan X-nya ini atau W-nya ini. Jelas, silakan. Kalau yang udah tahu ration ya. Silakan siapa yang bisa? Ya, silakan Valentin. Ya, izin menjawab Bu. Untuk X kecilnya itu ada min 3, min 1, 1, sama 3. Oke. Lainnya udah ngerti belum? Drama min 1 kemana min 3? Lainnya udah ngerti belum? Saya tanya. Sudah. Oke, kalau sudah coba lanjutkan. Sudah ya. Kalau sudah lanjutkan yang B. Kalau tadi 3, sekarang kalau 5. Didapat X-nya berapa? Karena ini kalau kamu nggak bisa dari sekarang, nanti selanjutnya nggak bisa. Ya, selanjutnya nanti akan nggak bisa karena itu dipakai terus. Ya, silakan. Hemat. Putra. Untuk yang B, bagaimana bila 5 kali dilantunkan? Berarti NS-nya itu 2 pangkat 5 ya Bu. Terus ya. Ini berarti untuk X yang M sampai 5 kali itu berarti 5 dikurang 0 sama dengan 5. Terus yang X M B itu berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kalau yang X M B sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terus X M B sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Terus X M B sama dengan 1 min 4 sama dengan min 3. Terus yang X B sama dengan 0 dikurang 5 sama dengan min 5 dan seterusnya. Terus maka X kecilnya itu 5, 3, 1, min 1, min 3, sama min 5. Oke, hasilnya adalah X-nya adalah dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil berarti berapa Mas? Min 5, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2-nya tadi mana? Sebentar. Oke, yang nomor 2 nih. 4 bola bertulisan 1, 2, 3, dan 4. Tiap bola mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Misal 2 bola 1 demi 1 dengan pengembalian bila X itu adalah peubah ajaknya,
Dan nilai maksimum dari kedua pasangan bulat tadi, tentukan nilai X kecilnya. Jadi kalau ada 4 bola, diambil 2 bola, itu NS-nya ada berapa. Itu yang penting Anda menentukan NS dulu. Setelah menentukan NS, Anda baru tahu apa definisi dari peubah acaknya. Gitu. Ya. Ya, silakan siapa yang mau mencoba. Ya, silakan Samuel. 1, 2, 3, 4 ya Bu, X-nya. Dari ruang sampelnya ada 1, 1. 4. Ada berapa anggotanya? Ada 16. Oke, ada 16, yaitu 1, 1, 1, 2. Terus kenapa kamu bisa menentukan 1, 2, 3, 4? 41, 42, 43, 44. Paling itu kan, iya, itu sih. Katanya 16 kok, cuma 41, 42, 43, 44. Enggak, maksudnya kan aku ambil 4 kan Bu, paling tingginya. Berarti ambil aja yang depannya 4, terus atau salah satu 4 kan ada 41, 42, 43, 44. 14, 24, 34, 44. Kan udah pasti 1, 2, 3, 4. Terus kalau yang 1, 1 itu 1 maksimumnya. Terus 1, 2, 2, 1, 3, 3. Gitu Bu, ya kan? Kalau 32? 32, 3. Oke, ya, jadi itu karena A-nya maksimum. Tapi kalau saya ganti X-nya bukan maksimum dari apa namanya? Dari itu, tapi yang nomor X-nya adalah jumlah dari kedua pasangan bulat tadi. X kecilnya berapa? Ini kan maksimum dari kedua bulat. X-nya saya ganti jumlah dari kedua pasangan tersebut. Berarti X kecilnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya, jadi Anda sudah tahu ya. Nah, itu yang penting menentukan X dulu. Kemudian sekarang itu tadi contoh 1, 2 itu merupakan contoh untuk peubah acak yang diskrit. Untuk peubah yang kontinu, contohnya ini. Pada label kawat, baja tertulis, diameternya adalah 2 plus minus ini. Tentukan nilai dari peubah random yang menunjukkan diameter kawat baja diproduksi pabrik tersebut. Di sini kita suruh mencari X, tapi karena di sini kontinu, tadi sudah saya katakan bahwa X-nya itu adalah dalam suatu interval, atau W-nya itu dalam anggota, X-nya dalam suatu interval. Nah, di sini berarti kita tuliskan X-nya, yaitu W-nya adalah suatu anggota X, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 2 min ini, dan X-nya lebih kecil sama dengan 2 plus 0,005. Jadi W-nya itu berupa himpunan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 1,005
berapa 9995 dan lebih kecil sama dengan 2,0005 ya. Jadi itu merupakan contoh ubah acak yang kontinu. Nah, sekarang karena saudara sudah bisa menentukan X kecil, kita akan menentukan fungsi peluang dari X besar itu. Nah, misalnya di sini ada S-nya, ada pembaca X, kemudian mempunyai ruang sampel S1 sampai Sn, ini terhingga ya, berarti suatu F dikatakan fungsi probabilitas dari pengubah-acak random diskrit itu dilambangkan dengan Fx. Jadi Fx ini merupakan fungsi pengubah-acak, fungsi probabilitas dari pengubah-acak diskrit. Yang biasa kalau singkatnya di sini dinamakan fungsi massa peluang. Ya, di sini dinamakan fungsi massa peluang dan harus mempunyai syarat bahwa Fx itu harus sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan kalau disegmakan Fx-nya itu harus sama dengan 1. Dan kalau ditanya Px sama dengan X itu apa? Itu sama dengan Fx. Jadi X di sini itu sama dengan X besar sama dengan X. Peluang X sama dengan X. Kemudian bagaimana mencari Fx gitu ya. Nah, di sini contoh saya, misalnya di sini S-nya ada S1, kemudian di sini ada S2. Nah, masing-masing di sini dikawankan dengan nilai X yang sama. Kemudian berapa Fx-nya? Maka di sini S1 kita hitung dulu peluangnya berapa, S2 kita hitung berapa peluangnya atau Fx-nya, maka Fx nanti adalah F1 ditambah F2. Contoh misalnya, kita akan melakukan eksperimen sepasang dadu. Berarti kalau sepasang dadu berarti jelas NS-nya ada 36. Nah, kemudian di sini kita ingin mengamati jumlah angka yang muncul pada setiap limparan. Ini jumlah angka yang muncul. Sehingga pengubah acaknya di sini merupakan variabel yang menyatakan jumlah angka tersebut. Nah, kalau ditulis X-nya berarti di sini kan 11, 12, 13 dan seterusnya. Ini nilainya X-nya 2, 3 sampai 12. Dan bagaimana kita mencari Fx-nya, peluang untuk X sama dengan X. Untuk 2, itu kan hanya ada 1, yaitu 1, 1, maka peluangnya seperti 36. Untuk 3 itu ada 2, 1, 2, dan 2, 1. Nah, masing-masing mempunyai peluang ini seperti 36, ini juga mempunyai peluang seperti 36, sehingga hasilnya 2/36. Dan kalau ini kita gambarkan, tabel ini kita gambarkan, ini adalah X-nya, itu merupakan sumbu X-nya itu adalah X kecilnya, dan sumbu Y-nya itu merupakan Fx-nya. Nah, ini gambar ini yang kita dapatkan namanya grafik fungsi peluang. Ya, ini grafik fungsi peluangnya. Contoh lagi, suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak, cari fungsi peluangnya banyaknya yang cacat. Kalau Anda membeli 2 komputer, di sini ada 3 yang cacat, kemungkinannya apa? Kemungkinannya Anda mendapatkan 0 yang cacat, 1 yang cacat, 2-duanya cacat. Sehingga di sini X kecilnya itu adalah 0,1,2. Sehingga waktu Anda mencari untuk X sama dengan 0, berarti F0, berarti adalah kombinasi dari yang cacat ini 30, ini yang baik, kombinasi 52 dibagi kombinasi NS-nya. Karena ini beli 8, 2, berarti kita memilih 2 di antara 8. Hasilnya ini. Untuk X sama dengan 1, F1 berarti ini kombinasi 31 ini ya, hasilnya ini. Dan untuk X sama dengan 2, hasilnya ini, kombinasi 32. Sehingga secara umum, kalau kita tulis Fx, itu bisa menjadi kombinasi 3X kali 52 min X, di mana X-nya berjalan 0,1,2. Sehingga kalau kita buat tabel seperti ini, X-nya 0 hasilnya ini, X1, ya ini kalau Anda menggambarkan, ya bisa digambarkan X-nya 012, waktu X sama dengan 0,10/28, naik dan turun lagi. Jadi nanti gambarnya gini, nah turun lagi. Ya saya kira untuk gambar orang statistik tidak begitu kesulitan. Nah, coba Anda ya, tadi yang latihannya kan ada 1, 2, 1-nya itu AB, yang nomor 2, Anda tentukan Fx-nya. Anda tentukan Fx-nya. Jadi Fx-nya harus memenuhi syarat, Fx harus lebih besar 0, dan kalau dijumlahkan di sini sama dengan 1. Ini coba dijumlah 10 tambah 25, 15, 25 ditambah 3, 28, 28 dibagi 28, 1. Mesti jumlahnya 1. Seperti tadi juga, seperti ini tadi juga jumlahnya 1.
Kayak gini fx-nya juga lebih besar dari 0 dan kalau dijumlah juga sama dengan 1. Coba contoh 1, 2 Anda cari fx-nya. Contoh 2 cari fx-nya. Ya, silakan Adam. Jangan Adam, jangan yang aktif terus ya, yang lainnya ya. Ya. Clarissa. Izin menjawab Bu, untuk latihan 1 yang X sama dengan min 3 itu peluangnya ada 1/8, X sama dengan min 1 itu ada 3/8, yang X sama dengan 1 itu juga 3/8, lalu untuk yang X sama dengan 3, 1/8 Bu. Kalau digambarkan saudara bisa ya, berarti ya 1, 3/8, 3/8, 1 ya berarti ya. 1/8, 3/8, 3/8. Ya, saya kira gambarnya juga bisa. Yang B? Yang B, Valentin mau jawab yang B? Iya Bu, untuk yang B, X-nya tadi kan ada min 5, min 3, min 1, 1, min 3, dan 5. Untuk X-nya min 5 itu X-nya itu 1/32. Untuk X-nya min 3, Fx-nya 5/32. Untuk X-nya min 1, Fx-nya ada 10/32. Untuk X-nya 1, Fx-nya 10/32 juga. Dan untuk X-nya 3, Fx-nya 5/32. Dan X-nya 5, Fx-nya 1/32. Oke, betul ya. Kemudian nomor 2, coba silakan. Yang nomor 2 silahkan. Diva tadi udah jawab ya kayaknya. Belum Bu. Izin jawab ya Bu. Kalau yang nomor 2 itu F1-nya 1/16, F2-nya 4/16, F3-nya 8/16, F4-nya 1. Kenapa Bu? Suaranya putus-putus. Kayaknya salah Mbak. 1 berapa yang 1? 1/16 Bu. Iya. Berapa? 1/16 Bu. Ya, terus? F2-nya 4/16, F3-nya 8/16, F4-nya 1, 16/16 Bu. Benar apa salah? Jumlahnya 1 enggak? Mbak hitung itu jumlahnya 1 enggak? Jumlahnya 1 enggak Mbak? Tadi 1/16, 4/16, terus berapa tadi kamu? 8 ya? Iya Bu. Ini 1. Ya, sepertinya salah. Salah, kayaknya salah ya. Coba dihitung lagi, ada 16 itu kan ada 11, 12 dan seterusnya. Yang maksimumnya 1 itu kan hanya ada 1. Yang maksimumnya 2 itu ada berapa, Mbak? Benar, aku tak tanya Mbak Diva. 3. 3. Yaitu apa aja? Udah tadi. Apa aja? Oh? Bentar Bu. Yang maksimum 2 itu ada 3 apa aja, tinggal jawab loh, gampang loh.
Apa Mbak? Biar kamu lebih tahu. Halo. 22. Terus 12, 22 terus? 23, 24. Ya 10. 23, 24 itu maksimumnya ya 3 sama 4 dong. Yang maksimumnya 2. 11, 12, 22, Bu. 11 kok iso? Kok 11 sih, Mbak? Maksimumnya 2 ke 11. Kamu nomor 2 ngerti enggak sih maksudnya? Ya Bu, tadi cari dan hasilnya agak mirip sama yang dijawab teman saya. Jadi sepertinya saya ada kesalahan di hitungannya, Bu. Enggak, aku cuma nanya. Kamu tahu enggak X-nya 1, 2, 3, 4? Ya saya dapatnya itu yang X-nya 1 itu berarti kan yang maksimal 1, jadi 1, 1. Kemudian yang di 2-nya itu saya dapatnya 1, 2, lalu 2, 1, begitu, Bu. Iya, terus satunya apa? Kan 3. Jadi 1, 2, 2, 1, sama 2, 2. Begitu bukan, Bu? Ya, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ada 3, berarti peluangnya yang F-nya sama dengan 2 berarti berapa? Yang X-nya sama dengan 2? 3/16, Bu. Iya. Terus yang F-nya sama dengan 3 ada berapa? Itu loh. Ada 3 kan berarti ada 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Ya, Bu. Berapa? Ntar saya izin hitung ulang ya, Bu. Jadi kalau gitu tuh 16-nya ditulis dulu gitu. Biar nggak bingung. Jangan diawang-awang ya. Jadi semua tuh harus, kamu belajar gini-gini tuh harus di sebelahnya harus ada kertas. Jangan diawang-awang. Karena kalau Anda nggak bisa menentukan F kecil, nanti akan nggak bisa menentukan F besar X gitu loh. Ini berkaitan karena. Ya. 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, Bu. Ada berapa? 1, 2, 2, 2, 13, 2, 3, 3, 3. Jadi ada 5. 1, 3 kok 1, 2, Mbak. 1, yang 3. 3 itu berarti maksimum 3 itu 1, 3. 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 3. Nah itu, Bu. Ya, berarti berapa? Ada 5, Bu. Ada 5, berarti peluangnya berapa? 5/16. Berarti 5/16. 16. Sekarang F4. Yang F4 berapa? F4 tinggal 1, 4, 4, 1. Berarti ada 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1. Jumlahnya berapa? 8, Bu. Lah. 1, 4, 4, 1. 7, Bu. 7. Mungkin lah, Mbak. 7/16. Kalau itu ditotal sama dengan 1. Jelas belum? Jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ya. Jadi itu ya, saya kira ada semua bisa ya. Nah, kalau bisa coba yang ini. Ada 3 orang mahasiswa statistika, 4 orang mahasiswa matematika. Dipilih 3 orang sebagai pengurus. Berapa peluangnya? Bila yang terpilih dari mahasiswa dan kabarlah fungsi peluangnya. Berarti pembahasannya apa saya tanya? 012 bukan, Bu? Ini 3 orang mahasiswa statistika. 4 orang sebagai pengurus. Kita tanya dulu, pembahasannya di sini apa di soal ini? Berapa peluang? Ya, kan yang ditanyakan itu. Berarti pembahasannya apa? Halo. Jumlah mahasiswa statistika yang terpilih bukan, Bu? Apa? Jumlah mahasiswa statistika yang terpilih. Oke, berarti di sini pembahasannya adalah jumlah yang terpilih dari mahasiswa statistika. Jadi dikatakan ini jumlah yang terpilih dari mahasiswa statistika.
Berarti X-nya berapa? Kalau ada 3 orang statistik, 4 orang matematik, dipilih 3 orang. X-nya apa? 0, 1, 2, 3. 0? 1, 2, 3. Oke, berarti X-nya adalah 0,1,2,3. Itu baru X-nya. Cari Fx-nya. Cari Fx-nya. Berarti Fx-nya apa? Nggak usah dihitung, baik dalam rumus saja lah, biar nanti dihitung sendiri. Kombinasi 73, Bu. Ya nggak? Oh? Kombinasi 73 73. itu kan NS-nya, Thomas. Oh. Intinya apa? Ada. Fx. Berarti kan tadi ada 0, 1, 2, 3 katanya X-nya. Berarti yang dicari kan F0 itu berapa, F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa, gitu kan? Oh, ya, Bu. Kombinasi 73 itu yang apanya? Ada yang belum bisa absen apa enggak ya? Kita lihatnya dulu. Sambil kamu ngerjakan. Udah nih absen semua, ada dari 77, dari 77. Boleh izin coba jawab nggak, Bu? Silahkan aja, sebentar. Apa yang jawab ini? Hemat. Saya resen juga. Kamu terus lainnya. Oke, Bu. Yang lain. Nanti kayaknya Bu, izin menjawab boleh nggak, Bu? Kamu udah jawab belum tadi? Belum, Bu. Ya, silahkan kalau belum, Marpa. Tapi saya nggak sampai ngitung nggak apa-apa, Bu. Cuma kayak kombinasi ini. Biar ya, biar nanti dihitung sendiri. Supaya yang penting tahu gitu loh. Tadi kan X-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3 kan, Bu. Terus yang untuk F0 itu rumusnya kombinasi 3, 0 dikali kombinasi 4, 3 dibagi kombinasi 7, 3. Betul nggak, Bu? F0. Terus? Terus yang F1-nya itu kombinasi 3, 1 dikali kombinasi 4, 2 dibagi kombinasi 7, 3. Terus yang F2-nya itu kombinasi 3, 2 dikali kombinasi 4, 1 dibagi kombinasi 7, 3. Terus yang F3-nya itu kombinasi 3, 3 dikali kombinasi 4, 0 dibagi kombinasi 7, 3. Hingga kalau secara umum Fx bisa ditulis apa? Fx-nya itu sama dengan 3 kombinasi 3x dikali kombinasi 4 3 min x, iya, Bu. Ya, dibagi kombinasi 7, 3. X-nya berjalan dari kan tadi masih kombinasi 3x kali kombinasi 4, 3 min x dibagi kombinasi 7, 3 dengan X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Oke. Jelas ya? Nanti dicari sendiri untuk hasilnya. Yang penting pokoknya Anda ngerti dulu. Nah, ya setelah itu Anda setelah mengerjakan Fx kecil, nah
Makanya harus tahu ya, menentukan X-nya harus tahu, menentukan Fx kecil harus tahu. Karena apa? Karena digunakan untuk menghitung F besar. F besar itu apa? F besar itu adalah fungsi distribusi kumulatif yang dilambangkan dengan F besar X. Nah, F besar X itu rumusnya ini Px lebih kecil sama dengan X. Misalnya F2 berarti peluang untuk X besar yang lebih kecil sama dengan 2. Nah, efek ini ada yang menyebut dengan namanya fungsi distribusi. Jadi kalau saya bilangnya F kecil, F besar. F kecil itu fungsi peluangnya, kalau F besar itu fungsi kumulatifnya. Intinya itu. Contoh di sini yang tadi, pelemparan ke sebagian mata uang sebanyak 3 kali, ada 8 tadi. Pembacanya adalah sisi M yang muncul. Tentukan Fx. Nah, untuk menentukan Fx, Anda harus menentukan dulu X kecilnya. X kecilnya yang ini adalah berarti sisi M yang muncul adalah 0,1,2,3. Dan dari sini kita tentukan Fx-nya. Ini X-nya dulu, 0, 1, 2, 3, berarti Fx-nya yang 0 kan 1/8. Yang 1 ada 3, 3/8, yang 2 ada 3, 3/8, yang 3 hanya ada 1/8. Ini juga Fx-nya lebih besar 0, dan kalau di total di sini sama dengan 1. Dan kita cari Fx kita mulai dari 0, F0, berarti peluang X lebih kecil sama dengan 0. Ya, yang berarti hanya ini aja, yang lebih kecil dari ini tidak ada, hanya ini aja. Berarti 1/8. F1 berarti Px lebih kecil sama dengan 1, 1 kan ini. Yang lebih kecil dari 1 kan 0 dan 1. Berarti apa? Adalah F0 ditambah F1. Berarti 1/8 ditambah 3/8, 4/8. F2 berarti Px lebih kecil sama dengan 2. Yang lebih kecil dari 2 apa? 0, 1, 2. Berarti ini tambah ini 7/8. Dan yang terakhir mesti sama dengan 1. Ya, itu adalah efek. Dan efek ini juga nanti bisa kita gambarkan. Ya, nah, untuk menggambarkan, maka efek ini kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini adalah tadi 0 itu untuk X yang lebih kecil dari yang paling kecil itu kan 0. Berarti adalah 0 untuk X yang paling kecil dari ini, 0. Kemudian 1/8 itu punyanya 0. 1/8 kan punya 0. Maka di sini saya tuliskan X lebih besar sama dengan 0. Ya, X lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 karena ini dia tidak sama dengan 1. 1 sudah 4/8. Nah, di sini 4/8 apa? X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 2. Karena 4/8 punyanya 1. Kemudian 7/8 punyanya 2, berarti X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil dari 3. Dan 1 untuk X lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Ini X-nya 0, 1, 2, 3, ini Fx besarnya. Maka tadi yang 0 sampai 1 adalah 1/8. Ya, 1/8 ini enggak sampai sama dengan 1 sehingga saya kasih panah seperti ini. Kemudian yang ini adalah 4/8, Anda lihat. Dan ini 7/8 dan ini adalah 1. Ya. Jadi ini gambar dari fungsi distribusi atau gambar dari fungsi kumulatifnya. Kalau ini adalah gambar fungsi peluangnya, F kecilnya yaitu 0/8, 1 3/8, 2 3/8, dan 3 adalah 1/8. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, yang paling kecil kan ini 0, yang paling kecil. Maka yang lebih kecil dari ini mesti 0. Yang paling gede di sini 3, maka lebih sama dengan lebih dari 3 mesti sama dengan 1. Sehingga di sini didefinisikan secara umum bahwa limit Fx sama dengan 0 untuk X mendekati min tak terhingga, dan limit Fx sama dengan 1 untuk X mendekati tak hingga. Dan kalau dilihat di sini Fx adalah tidak pernah turun, fungsi yang naik monoton, Anda lihat. Kalau X1 lebih kecil dari X2, maka di sini ini 1/8, yang ini 4/8. Nah, ini merupakan fungsi yang naik monoton dan diskontinu karena tidak nyambung. Ini 1, ini nanti kalau kontinu nyambung, kalau diskret dia merupakan grafik yang diskontinu. Jadi ini dikatakan bahwa FF merupakan fungsi tangga yang memiliki sejumlah titik-titik yang terputus atau diskontinu. Ya, dan nilai dari fungsi ini pada suatu bilangan bulat diperoleh dari anak tangga yang lebih tinggi. Contoh, nilai 1 adalah 4/8 dan bukan 1/8. Jadi kalau dilihat 1, ini kan 1. Itu kan kayaknya ada 2 kan, ini sama ini. Nah, makanya di sini 1 itu dilihatnya adalah yang dari kanan.
yang dol ini. Ya, jadi kalau ini F1 itu adalah 4/8, tapi kalau ini dari kanan, kalau dari kiri adalah F0 yaitu 1/8. Makanya dikatakan di sini limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kemudian ternyata ada hubungan antara F besar dan F kecil. Bahwa lompatan dari F besar itu merupakan nilai dari F kecil. Dengan catatan bahwa nilai dari Fx kecil itu harus sama dengan nilai dari Fx1 itu harus sama dengan F besar x1. Contohnya ini. Ini F0, F0-nya, F0 itu F0 yang ke-1 ya, yang paling awal. Ini nilainya 1/8, F besar ya. F besar 0 itu 1/8. Kemudian F0-nya, F0 kecil juga 1/8. Sehingga dipenuhi syarat tadi bahwa F yang 0 yang F yang ke-1 itu 1/8 dan F besar yang ke-1 juga 1/8. Nah, karena memenuhi unsur itu maka lompatannya ini, lompatan dari ini itu merupakan nilai dari Fx. Jadi kalau ini lompatan ini merupakan F kecil 1. Jadi F kecil 1 lompatannya berarti 4/8 dikurangi 1/8 3/8. Benar enggak? F kecil 1 3/8 benar. F2 juga 3/8, kita cek di sini gambarnya. F2 berarti ini tadi 7/8 dikurangi yang bawahnya berarti 4/8, 7/8, 3/8. F3 berarti 1 dikurangi 7/8, 1/8. Jadi lompatan dari ini itu merupakan nilai dari F kecil X. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa F kecil X atau Fxi bisa kita hitung dari Fxi besar dikurangi Fxi besar min 1. Contoh misalnya, kita akan menghitung F2 kecil, maka di sini bisa kita peroleh dari F2 min F1 hasilnya. Ya, itu lompatannya. Nah, sekarang kalau secara matematika Anda bisa melihat di sini ada garis bilangan. Ini adalah minta hingga, panah ya, ini himpunan terbuka. Kemudian ini B, himpunan tertutup B-nya. Kemudian di sini ada suatu titik A, sehingga secara ini bisa kita tulis seperti ini, minta hingga koma B, bisa kita tulis sebagai minta hingga sampai A, union, ini terbuka ya, A, B tertutup. Nah, ini berdasarkan teori bahwa B ke sana, B ke kiri, gitu ya, B ke kiri itu sama dengan FB, karena PX lebih kecil daripada X. Nah, berarti ini B ke sana berarti FB. Ini juga sama, A ke sana berarti di sini F besar A, sedangkan ini karena ini ada A dan B, berarti di sini kita tuliskan peluang X lebih besar A, lebih kecil sama dengan B, ini karena tertutup. Berarti ini lebih kecil sama dengan. Ya, sehingga secara umum karena ini sama dengan ini ditambah ini, maka ini Px lebih besar A lebih kecil sama dengan B adalah Fb dikurangi Fa. Tapi lain kalau di sini dikasih sama dengan. Ya, nah kalau ini nggak ada sama dengannya ya, ini untuk discrete khususnya. Nanti kalau untuk continue beda soalnya. Ini kalau dikasih sama dengan, maka di sini menjadi sigma K berjalan A sampai B, F kecil K. Atau bisa kita tulis Fb min Fa min 1. Sedangkan kalau Px lebih kecil sama dengan B, sigma K berjalan dari 1 sampai B, Fk atau yang kita namakan F besar B. Contoh misalnya. Ya, yang tadi pelemparan sekeping uang tadi ya, contoh 5, K-nya adalah dimulai dari 0, yaitu X-nya tadi 0, 1, 2, 3. Berarti K yang pertama itu adalah nilainya 0. Yang kita ditanya di sini berapa Px lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3. Kita pakai rumus yang kedua ini. Ini berarti K-nya berjalan 2 sampai 3, Fk berarti F kecil 2 ditambah F kecil 3 hasilnya ini. Atau kita gunakan yang ini. Fb min Fa min 1 berarti F3 dikurangi F1. F3 itu apa? F3 adalah penjumlahan dari F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. Berarti ini 1 jelas. Kemudian F1 apa? F1 adalah F0 ditambah F1. Berarti sama dengan F3 dikurangi F1 adalah ini 1 hasilnya. Dan yang ini adalah 4/8 hasilnya setengah sama. Ini setengah, ini setengah. Jadi Anda boleh menggunakan ini. Juga menggunakan ini. Terserah Anda mau menggunakan yang mana. Sedangkan yang Px lebih kecil sama dengan 2 tadi sudah saya katakan sigma X K berjalan dari 0 karena mulainya adalah dari 0 sampai 2 Fk. Berarti
F0 tambah F1 tambah F2. Nah, F0 tambah F1 tambah F2 itu sama aja dengan F besar 2. Sehingga di sini hasilnya adalah 7/8. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya teruskan. Contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 adalah tindakan pelemparan sekeping mata uang yang setimbang berkali-kali sampai sisi M muncul. Sampai sisi M-nya itu muncul. Tentukan Fx dan F besar X. Nah, di sini kamu kalau seperti ini harus mencari kira-kira itu peubah acaknya apa ini. Tindakan pelemparan sekeping mata uang sampai setimbang berkali-kali sampai sisi M muncul. Oh, berarti di sini peubah acaknya adalah jumlah lemparan yang diperlukan untuk menentukan M muncul. Jumlah lemparan yang menyatakan untuk M muncul. Sehingga S-nya apa? Sehingga S-nya ini lemparan pertama M sudah muncul. Ini lemparan yang kedua PM, ini lemparan yang ketiga dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini Px sama dengan 1, itu artinya F1, itu adalah karena lemparan 1 adalah peluang dari M. Karena di sini diketahui PM sama dengan P sama dengan ini. Sedangkan Px sama dengan 2, F2 adalah PBM. Ini karena antara M dan B kejadian yang bebas, berarti di sini PB kali PM. Ya, berarti PB kali PM akan ini adalah PM, ini kali PB. Jadi P kali 1 min P. Demikian juga untuk X sama dengan 3. Berarti BBM, berarti P kali 1 min P kuadrat. Dan seterusnya sampai nilai X-nya sama dengan X kecil atau Fx. Berarti Anda lihat di sini, kalau X-nya sama dengan 3, B-nya 2. Kalau X-nya sama dengan 2, B-nya 1. Berarti kalau X-nya sama dengan X kecil, berarti B-nya di sini adalah X min 1. Berarti di sini adalah P kali 1 min P X min 1. Sehingga Fx-nya berarti apa? Berarti Fx-nya itu adalah P kali 1 min P X min 1 untuk X-nya berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan 0 untuk X lainnya. Sehingga kita baru mencari F besar. F besarnya kita mulai dari F1. F1 yang lebih kecil dari 1 nggak ada. Adanya ada F1 yaitu P. Yang F2 berarti 1 sama 2. P ditambah ini. Yang F3 berarti F1 tambah F2 tambah F3 hasilnya ini. Sehingga sampai Fx ya, karena ini F2 juga sampai F2, F3 sampai F3, berarti di sini Fx harusnya sampai Fx kecil. Ya, ini kita tuliskan peluangnya. Kemudian di sini P-nya saya keluarkan jadi ini. Kemudian 1 min P-nya saya misalkan T, berarti P kali ini. Ini merupakan deret geometri. Ya, sehingga Anda rumus deret, ini deret, rumus deretnya adalah K berjalan 1 sampai N, TK min 1 itu rumusnya ini, 1 min T pangkat N dibagi 1 min T, sehingga di sini menjadi 1 min T pangkat X dibagi 1 min T. Nah, ini kalau P-nya saya kembalikan T sama dengan 1 min P, berarti satunya hilang, tinggal di sini P, ini ada P, saya coret, berarti tinggal 1 min T pangkat X. Sehingga ini T-nya kembali, berarti 1 min P pangkat X. Sehingga F besar X-nya hasilnya apa? 1 min E pangkat X, untuk X-nya berjalan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan 0 untuk lainnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan? Coba kalau nggak ada, tadi ada latihannya. Yang latihan 1 tadi Anda sudah ketemu kan Fx-nya. Latihan 1B juga sudah. Latihan 2 juga sudah ketemu Fx-nya. Latihan 3 juga sudah ketemu Fx-nya. Coba Anda cari F besar X-nya. Kemudian nanti coba gambarlah. Dikerjakan di kertas ya. Saya pengen tahu gambarmu udah benar atau tidak. Coba nomor 1 Anda tulis. Untuk X-nya tadi kan min 3, min 1, 1, 3. Sudah ketemu Fx-nya. Tadi berapa? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Itu F kecil. F besarnya gimana? Gambarnya gimana? Saya pengen tahu. Silakan. 1, 2, 1A, 1B, nomor 2 aja lah. Nomor 3 tadi belum dihitung soalnya Fx-nya.
Silakan kalau sudah di grup ya, dikasih di grup. Ayo, ada yang sudah? F agency-nya udah didapat loh ya. Tinggal F besarnya itu apa? Coba siapa yang tahu gambarnya udah bener belum? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Nggak usah takut salah ya.
Coba mengerjakan nggak sih saya tanya? Atau cuma diem aja? Bu, saya mau mencoba nomor 2, latihan 2. Kirim aja. Yang nomor 1 masuk nggak bisa? Gampang nggak nomor 1? Silakan aja nomor 2. Nomor 1 apa nggak bisa? Sama aja, kenapa? Kesulitannya di mana gitu? Kesulitannya di mana? Berarti Anda kan mencari yang nomor 1 tuh mencari F-1, F-3, F-1, F1, F2 kan? F3 kok F2. Saya tanya, F-3 berapa? Halo? F besar ya? 48, Bu. 3/8. Besar berapa? F-3? 48. 1/8. Ya, F-1? 4/8. 4/8. Ya. Terus F1? 7/8. 7/8. Terus F3? 1. Oke, bisa benar. Tinggal gambar aja, coba gambarnya kayak apa. Gambarnya kayak apa. Jadi kan Anda tinggal 0 di sini main 1, sini 1, main 3 di sini. Tinggal gambar gitu kan. Berarti yang lebih kecil dari berarti 0 untuk X lebih kecil dari min 3. Kemudian 1/8 untuk X lebih besar sama dengan min 3 sampai min 1. Gitu loh kayak itu. Nah, saya pengen tahu Anda udah ngerti belum gitu loh. Coba dicoba di kertas dikirim ke saya. Nggak perlu takut, sing ditakutin ngapain gitu loh. Ayo cepet yuk. Lah mau sebentar jadinya ya mau 2 jam. Nggak perlu takut ya. Salah kan dibetulin gitu loh. Bentar ya, saya lihatnya. Ya ini Mas yang fx sama dengan 1 kok nulisnya gitu tuh. X 3 lebih kecil X lebih besar sama dengan 3 gitu loh. Itu maksudnya gitu, tapi kok 3-nya dulu nggak X-nya dulu gitu loh. Nah, ini gambarnya Masnya itu harusnya ada panahnya ya Mas. Mas apa Mbak sih ngirim? Marwa, Mbak ya? Iya, Bu. Halo? Halo? Mana Marwa? Halo? Ya, ini kamu sudah betul, cuma yang kalau nulis X lebih besar sama dengan 3 itu jangan gitu ya. Ya itu maksudmu 3, tapi X dulu gitu loh. Ya, terus yang kedua, gambarnya itu 1/8 ini ya. Saya 1/8, 4/8 kakeknya 3 ya. 3 lah ini Mbak, kamu salahnya di apa lihat ya. Di skala. Skalamu yang fx, mosok 1/78 kan 1.
sama 4 sama 7 kok sama? Iya Bu, itu harusnya harus ada 2/8, 3/8 gitu nggak sih Bu? Ya, pokoknya ya nggak apa-apa misalnya 1/8, 4/8, 7/8 itu kan terpaut 3 kotaknya sama, cuma dikasih kayak 0/8 dikasih itu ya. Terus itu saya kritiknya itu skalamu masih salah itu. Kamu orang statistik ya. Kalau membuat grafik harus yang benar. Kemudian di situ titiknya itu kan titiknya yang satu kasih panah ya. Biar nggak sampai -1 artinya gitu. Kalau nggak dikasih panah itu berarti kamu sampai -1 itu. Jadi itu yang betul kan sampai nggak sampai -1 kan, lebih kecil dari -1 kan. Ya, Mbak? Iya Bu. Nah, jadi skala diperhatikan itu perhatikan. Oke? Ada yang ditanyakan lagi untuk nomor 2? Nomor 2 gampang ya, itu di sebelah kanan semua. Tadi siapa yang mau jawab nomor 2? Diva? Saya, Bu. Ya, coba silakan dikirim. Nomor 2 yang 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang jawab Clarissa. Oke. Nol 1/16, 4/16. Itu juga pokoknya diperhatikan skalanya ya. Maksud itu 8/16 sampai 1 dengan skalanya 4 sama 8 namun sama Mbak. Juga sama ini skalanya yang masih salah. Baik Bu. Ya, jadi skalanya diperhatikan. Perbandingan skalanya tuh diperhatikan. Itu aja sih. Nah, itunya udah benar. Ini juga benar. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini? Saya kira sudah bisa ya semuanya. Apa, Nemat mau tanya? Enggak Bu, tadi bilang sudah jelas. Ya, udah jelas, semuanya udah jelas. Baik, kalau udah jelas kuliah pada hari ini sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.